Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hibbati fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan wasiat yang ke-10. Ini merupakan wasiat terakhir dalam kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqhi Ta'abbud li Rabbil Bariyat, karya Profesor Dr. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada ucapan beliau, qala al-muallifu rahimahullah, wa min du'ai Musa alaihi salam, dan di antara doa Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi syrah li sadri. Musa mengatakan, qala rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Jadi sekelas Musa alaihissalam yang dijuluki Kalimullah, Nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dadanya, hatinya dilapangkan. Wa yassir li amri, ya Allah permudahlah urusan saya. Sekelas Musa minta kepada Allah, apalagi kita. Maka dalam belajar, dalam menuntut ilmu, minta kepada Allah pertolongan, kemudahan, supaya kita bisa melalui semua ujian-ujian di dalam menuntut ilmu dengan mudah. Tanpa pertolongan dan kemudahan dari Allah, maka kita tidak sanggup melewati ujian-ujian dalam belajar. Jadi tanpa pertolongan dan kemudahan dari Allah, maka ujian-ujian dalam belajar akan terasa berat. Mungkin itu bisa menghalangi kita untuk melanjutkan belajar atau menuntut ilmu. Kemudian kata Musa alaihissalam, wahlul 'uqdatan min lisani, dan lepaslah 'uqdatan min lisani, kekakuan dari lisanku, yafqahu qawli, supaya mereka mengerti ucapanku. Jadi Nabi Musa minta kepada Allah untuk dilepaskan kekakuan dari lisannya, artinya supaya fasih dalam berbicara, fasih dalam menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Yafqahu qawli, sehingga dengan dilepasnya kekakuan tersebut, mereka, kaumnya Nabi Musa, memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Waj'al li waziran min ahli, kemudian jadikan untukku waziran, seorang menteri, seorang pembantu, min ahli, dari keluargaku. Jadi Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah untuk diberikan seorang pembantu, seorang menteri dari keluarganya. Harun akhi, yaitu Harun saudaraku. Nah, jadi Nabi Musa minta kepada Allah untuk dijadikan Harun itu sebagai menterinya, sebagai pembantunya. Ushdud bihi azri, nah, teguhkanlah kekuatanku dengan keberadaannya, dengan Harun saudaraku. Jadi supaya diteguhkan kekuatannya dengan keberadaan Harun. Ada temannya dalam berdakwah, dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa asyrikhu fi amri, kemudian ya Allah jadikanlah Harun sekutu dalam urusan-urusanku. Dalam urusan apa? Harun terus bersama saya, bersekutu dengan saya dalam semua urusan. Kay nusabbihuka katsiran, supaya kami senantiasa memujimu, menyucikanmu, katsiran, dengan banyak. Wa nadhkuruka katsiran, supaya kami mengingatmu, berzikir kepadamu yang banyak. Nah, jadi ini yang diminta oleh Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta dunia dan isinya, tidak minta
supaya menjadi raja. Pada saat itu Nabi Musa menghadapi siapa? Fir'aun. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Musa tidak minta kepada Allah supaya bisa menggulingkan Fir'aun dan menggantikan Fir'aun, atau menjadi raja menggantikan Fir'aun. Tapi yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam supaya dilapangkan dadanya, kemudian dimudahkan urusannya, kemudian lisannya dimudahkan, diberikan kefasihan, dilepas segala kekakuan, sehingga apa yang disampaikan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya mudah dipahami. Nah, kemudian beliau meminta supaya saudaranya Harun dijadikan sebagai temannya, sekutunya, sebagai pembantunya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diminta oleh para nabi, karena mereka tahu bahwasanya kehidupan dunia hanya sifatnya sementara. Apa kenikmatan dunia itu sementara. Yang mereka harapkan adalah kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wa min du'a'ir rasikhina fil ilmi, di antara doa ar-rasikhina fil ilmi, orang-orang yang kuat dan teguh dalam ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu yang kuat, ilmu yang tinggi. Apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulama, orang-orang yang ilmunya sangat luas, sangat kuat. Apa yang mereka minta kepada Allah? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami. Jangan Engkau menjadikan hati kami menyimpang, menjadi tersesat. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Begini para ulama, para ahlul ilmi, mereka minta kepada Allah supaya ditetapkan di atas hidayah, supaya ditetapkan di atas petunjuk. Jadi mereka minta supaya tidak disesatkan, hati mereka tidak dipalingkan dari agama Allah, dan mereka memohon supaya tetap di atas hidayah, tetap di atas agama, tetap di atas petunjuk, tetap dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai penuntut ilmu selayaknya mengikuti tauladan kita, Rasulullah, para nabi, kemudian para ulama, yang mereka minta tidak hanya kepentingan dunia. Nah, yang mereka minta tidak hanya untuk kebutuhan dunia mereka. Nah, jadi yang mereka minta bagaimana mereka bisa tetap di atas agama, bisa menjalankan agama, diberikan kemudahan dalam menjalankan agama, sehingga dengan ini dia bisa masuk surga. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang selama-lamanya, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hab lana min ladunka rahmah. Kemudian mereka minta, ya Allah, berikan kami rahmatmu, kasih sayangmu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau maha pemberi. Qala al-muallif rahimahullah, wa kana min du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah di antara doa nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad, seorang nabi, seorang rasul, khalilullah, kekasih Allah, apa yang beliau minta kepada Allah? Padahal seorang nabi yang dijamin masuk surga, yang terbebas dari kesalahan, maksum. Apa arti maksum? Bebas dari dosa dan kesalahan. Apa yang mereka minta kepada Allah? Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati manusia. Sarrif qulubana ala ta'atika, maka palingkanlah hati-hati kami supaya melakukan ketaatan kepadamu. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah supaya diteguhkan hatinya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini telah dijamin masuk surga, kemudian maksum dari dosa dan kesalahan, terbebas dari dosa dan kesalahan. Walaupun demikian, beliau minta kepada Allah untuk diteguhkan, ditetapkan hatinya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau Nabi saja minta seperti itu, lah apalagi kita. Makanya jangan malas untuk berdoa. Jangan malas untuk berdoa. Terus berdoa, minta kepada Allah pagi, siang, sore. Diberikan ketetapan, diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Ditetapkan di atas agama dan dimatikan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dimatikan dalam keadaan Islam, bukan dimatikan dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anasin qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini memperbanyak mengucapkan, ya muqallibal qulub, wahai yang memutarbalikkan hati. Ini doa yang sering sekali diucapkan, yang dibaca, diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya muqallibal qulub, wahai yang memutarbalikkan hati-hati manusia, yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, tapi beliau minta kepada Allah untuk ditetapkan hatinya di atas agama Allah, supaya mati dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi saja seperti ini, maka kita lebih utama, lebih banyak lagi minta kepada Allah. Minta setiap saat. Jangan melulu minta dunia saja yang diperhatikan, dunia saja. Lupa dengan dirinya, lupa dengan akhiratnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Mu'adz, ya Mu'adz, inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. La tada'na fi duburi kulli salatin. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Mu'adz, ya Mu'adz, inni la uhibbuka. Sesungguhnya aku mencintaimu. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kasih sayangnya, cintanya kepada sahabatnya. Kemudian apa yang beliau berikan? Bukan memberikan dunia, bukan memberikan kekayaan atau dunia, tapi beliau memberikan sesuatu yang lebih penting dari dunia. Apa? La tada'na fi duburi kulli salatin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kasih sayangnya kepada sahabatnya, kemudian memberikan doa. La tada'na fi duburi kulli salatin. Janganlah engkau meninggalkan, janganlah engkau melupakan setiap akhir salat, di setiap akhir salat, antakul, engkau berdoa dengan mengatakan, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku, berikanlah kemudahan kepadaku, ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Jadi beginilah ungkapan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Rasul kepada sahabatnya. Beliau tidak ingin sahabatnya menjadi orang yang lalai kepada Allah, menjadi orang yang lupa kepada Allah, tidak bersyukur atau tidak beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Maka beliau memberikan doa supaya doa ini ia diberikan kemudahan dalam berzikir, kemudahan dalam beribadah, ibadah yang sempurna, kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan ini maka ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Nah, makanya kita kalau ingin diberikan kemudahan dalam bersyukur, dalam berzikir, kemudian melakukan ibadah dengan sempurna, dengan baik, maka sebelum salam ucapkan doa ini. Sebelum kita assalamualaikum, maka baca doa ini, atau setelah salam boleh. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Bahkan beliau mengatakan, inni la hubbuka, wahai Mu'adz,
saya mencintaimu, saya sayang kepadamu. Kemudian beliau mengajarkan doa yang jika diamalkan maka dia akan menjadi orang yang mudah berzikir, mudah bersyukur, dan melakukan ibadah dengan baik. Perhatikan. فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ حَالُ صَفْوَةِ الْخَلْقِ. Kalau seperti ini kondisi makhluk yang bersih, makhluk yang suci, kalau seperti ini kondisi dan keadaannya makhluk yang bersih dari dosa dan kesalahan, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khiyarihim, dan makhluk yang terbaik, makhluk pilihan, wa rasulillahi, dan rasul-rasul Allah al-mukhatibina bil wahyi, yang mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk terbaik, makhluk yang suci. Kemudian mereka adalah rasul-rasul Allah yang diberikan wahyu. Kalau seperti ini kondisi mereka, yaitu mereka senantiasa berdoa, meminta kepada Allah, wal muballidhina 'anillahi syar'i, kemudian mereka ini adalah yang menyampaikan agama Allah, yang menyampaikan syariat Allah, wal muayyidina bil mu'jizat, mereka diperkuat dengan diberikan mukjizat. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain diberikan kekuatan, yaitu dengan diberikan mukjizat. Kalau kondisi mereka seperti ini, yatadarra'una lillahi an yuthbitahum 'ala tauhid wa asliddin. Mereka memohon, mereka meminta dengan harap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ditetapkan di atas tauhid, yaitu di atas mengesahkan Allah, wa asliddin. Jadi apa yang mereka minta? Supaya mereka tetap mentauhidkan Allah dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya mereka saja yang minta seperti itu, lalu bagaimana dengan kita? Mudhirina faqrahum lillah. Jadi para nabi dan rasul ini, orang-orang terbaik ini, mereka menampakkan faqrihim lillah, kebutuhan mereka, kefakiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala fi dzalik, dalam hal tersebut, yaitu kebutuhan mereka mendapatkan hidayah, kebutuhan mereka untuk diberikan keteguhan di dalam tauhid, keteguhan di dalam agama. Jadi itu yang mereka inginkan. Faman dunahum minal khalqi asyaddu hajah. Maka orang di bawah mereka seperti kita, minal khalq, dari makhluk, asyaddu hajah, sungguh sangat-sangat butuh. Kalau mereka saja minta butuh kepada Allah, apalagi kita. Kalau mereka saja minta ditetapkan dalam agama, apalagi kita. Kalau mereka saja minta supaya dilapangkan dadanya, apalagi kita. Mereka saja minta untuk ditetapkan dalam agamanya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan merasa aman dengan kondisi kita. Saya berada di pesantren, saya berada di agama Islam, di lingkungan Muslim. Jangan merasa aman. Maka minta setiap saat supaya diberikan. Ya Allah, berat bagi saya untuk berhijab, maka mintalah kemudahan supaya kamu diberikan ketetapan. Ya Allah, berat bagi saya menjalankan ibadahmu, minta kepada Allah dimudahkan. Ya Allah, berat bagi saya untuk melakukan ketaatan, untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk melakukan ajaran-ajaranmu, hukum-hukummu, minta kemudahan. Jadi jangan merasa aman dengan kondisimu sekarang ini. Rasulullah, orang-orang yang berilmu, mereka takut dengan kondisi agama mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Faman dunahum minal khalqi asyaddu hajah. Maka di bawah mereka, selain mereka dari makhluk-makhluk, ya seperti kita, maka mereka jauh lebih membutuhkan, harus banyak berdoa kepada Allah. Wa a'zamu faqran lillah, maka jauh lebih besar kebutuhan mereka, kefakiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhwafu ala dinihim, dan mereka jauh lebih takut kepada agama mereka, terhadap agama mereka. Jadi seharusnya kita lebih takut terhadap agama kita. Apakah kita akan tetap dalam keadaan muslim? Apakah kita mati dalam keadaan muslim? Kita harus lebih takut. Wa thabatihim alaihi, dan ketetapan mereka di atas agamanya. Min haula'il akhyar, dari mereka, yaitu para nabi pilihan, orang-orang terbaik. Walakin linaqsi ilmihim billah, akan tetapi karena kurangnya ilmu kita tentang Allah,
kurangnya ilmu kita tentang agama Allah, karena malas belajar agama, karena enggan belajar agama, akhirnya kurang ilmu kita tentang agama Allah, tentang Rasulnya, wa bi anfusihim, dan tidak sadar diri kita ini dari siapa, milik siapa, pemberian siapa, kenikmatan yang kita rasakan dari siapa. Kita tidak sadar diri, tidak mengetahui diri kita. Lam yudriku hadhil haqiqah. Mereka tidak menyadari hakikat ini, kondisi ini. Kama adrakahar rusulu wa aqrabun nas ilaihi fil ilmi. Lam yudriku hadhil haqiqah. Mereka tidak menyadari kondisi ini, kenyataan ini. Mereka tidak sadar kalau ilmunya berkurang, ilmunya kurang, kemudian dia tidak sadari dengan kondisi dirinya yang maha lemah, yang serba kekurangan, yang semua yang dia rasakan, kenikmatan yang dia rasakan semua dari Allah. Maka lam yudriku hadhil haqiqah, dia tidak sadar diri, tidak menyadari kenyataan ini. Kama adrakahar rusul, sebagaimana yang disadari oleh para rasul. Wa aqrabun nas ilaihim, dan orang yang paling dekat dengan mereka fil ilmi, dalam ilmu. Jadi para rasul dan orang-orang berilmu sadar diri, mengenal Allah, sehingga mereka taat beribadah, takut menyimpang, kemudian mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan, kemudian diberikan ketetapan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita lalai dari beribadah, kita lalai dari menyembah Allah, kita malas melakukan agama Allah, kita malas dalam menjalankan hukum-hukum Allah, itu karena kekurangan ilmu kita, dan itu karena kita tidak sadar diri. Kita ini siapa? Milik siapa? Pemberian dari siapa? Apa yang kita rasakan semua dari siapa? Kalau kita sadar itu semua dari Allah, maka hendaknya kita bersyukur pada Allah dengan taat kepada Allah. Nah, manusia kalau seandainya misalkan pendidikanmu ditanggung oleh seseorang, kebutuhanmu ditanggung oleh seseorang, kemudian apa yang kamu makan ditanggung oleh seseorang, kamu akan berterima kasih kepada seorang tersebut. Kamu akan membalas jasa orang tersebut. Lalu bagaimana dengan Allah yang memberikan kamu dari hal terkecil sampai hal yang terbesar, semua yang kamu rasakan pemberian dari Allah? Maka berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan apa? Kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan agama Allah Subhanahu, kemudian menuntut ilmu. Makanya di sini, kenapa sampai kita menjauh kepada Allah? Kenapa sampai kita malas beribadah? Kenapa sampai kita tidak mau menjalankan syariat-syariat Allah? Linaqsi ilmihim billah, karena tidak mengenal Allah, karena tidak mengenal agama Allah, kekurangan ilmu mereka. Maka rajin-rajin belajar supaya kita mengenal Allah, mengenal diri kita, menyadari diri kita sendiri, kelemahan kita, kekurangan kita. Nah, maka dengan itu insya Allah kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.